Regina ya. Ibu tadi sudah bersumpah ya. Ibu memberikan keterangan yang benar dan juga saudara saksikan dan saudara alami ya. Sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Ibu diperiksa di mana? Di Polres Sabah. Berapa kali? 2 kali. Sudah tanda tangan berita acara? Sudah. Tanda tangan? Iya. Baca dulu. Sudah buku semua keterangannya? Insya Allah sudah. Masih ingat pokok-pokok keterangannya? Ingat ya? Aku gini Ibu Regina ya. Orang aku aja yang abang. Kalau hati itu sebenarnya baiknya, ya kan? Namanya orang Batak dari gunung sana, kan? Dari Posya sana, kan? Orang tidak ada kepentingan apa-apa itu. Hanya suara aku aja. Tapi kewajiban itu mengendalikan persidangan ini. Ya? Makanya aku tanya sama Ibu, pokok-pokok keterangannya masih ingat? Masih ingat kan? Terkait dengan hal apa itu ditanyakan? Itu kan? Masih ingat ya? Ingat, yang saya bilang itu hanya pokok-pokok. Mau cerita dari DJ, kita cemparan apa segala macam, tidak ada urusan. Kita fokus tanggal 11. Paham? Terima kasih yang mulia kesempatan yang diberikan. Untuk Bu Regina, sudah kita ingatkan bahwa saudara sudah disumpah. Tolong saudara sampaikan keterangan saudara, apa yang saudara dengar, saudara alami, dan saudara lihat sendiri. Saudara bekerja di PB Batam. Bagian apa saudara bekerja di PB Batam? Di Biro Umum bagian inventarisasi dan penghapusan aset. Bagian umum, Biro Umum. Biro Umum, bagian inventarisir, Inventarisasi dan penghapusan aset. Saudara mengetahui kejadian di tanggal 11 September? Mengetahui. Posisi saudara di mana pada saat itu? Tidak di tempat. Tidak di tempat. Bisa saudara jelaskan terkait tugas saudara dan dikaitkan dengan pasca peristiwa terjadinya kerusuhan di tanggal 11 September? Iya, kalau menurut kerjaan saya kerja di Biro Umum di bagian inventarisasi dan penghapusan aset, khususnya menjabat sebagai subak penghapusan aset. Kalau menjabat penghapusan aset lebih ke proses penghapusan aset yang ada di PP Batam saja sih Pak. Itu saja sih. Terkait inventarisasi aset sebelum terjadi peristiwa di tanggal 11 September di tahun 2023, kondisinya bagaimana aset tersebut? Semuanya baik. Setelah pasca terjadinya kerusuhan, bagaimana kondisi aset yang dialami di PB Batam? Rusak. Bisa saudara saksi jelaskan kerusakan apa yang dialami oleh PB Batam? Kerusakan yang dialami kerusakan pagar, kerusakan gedung ada kaca-kaca, kerusakan juga ada di pos, di gerbang pintu masuk BP Batam itu juga ada beberapa yang rusak, sama ada mobil Pak, mobil pimpinan kami juga ada beberapa yang rusak. Mobil yang rusak. Apakah aset-aset tersebut sudah dibuatkan kartu di BMN? Pasti ada, karena tercatat di BP Batam Pak, pasti ada. Di aplikasi Sakti sih Pak, nah itu ada KID-nya. Ya pasti. Nanti langsung ke Sakti ya. Menurut saudara saksi, setelah terjadi peristiwa di tanggal 11 September di tahun 2023, berapa kerugian yang dialami oleh BP Batam? Kerugian yang dialami sekitar 245 juta. Dari mana dasar dari mendapatkan angka 245 juta tersebut? Ada dari masing-masing kerusakan, misal pagar, kerusakannya itu apa aja, di gedung juga ada kerusakan apa aja, dari CCTV itu juga ada yang rusak sih Pak, kaca-kaca itu sih nilai-nilai itu yang menjadi akumulasi total semuanya. Bisa saudara secara rinci? Kemudian kau angkat kakimu itu. Tergantung nanti pertanyaan. Santai Bu Regina. Santai aja. Ya. Jangan. Santai aja ya. Ya kita. Kau santai ya. Orang itu tidak ada di lokasi, kau ngapain kau apa? Hanya menjelaskan kondisinya saja. Kan tadi yang melihat barang-barang apa saja yang setelah terjadi kerusuhan atau kericuan di tanggal 11 September yang rusak dialami oleh PB Batam. Bisa saudara rincikan secara jelas? Pagar rusak, ada detail-detail pagar yang rusak, terus itu kaca juga, kaca di bangunan ada beberapa kaca yang pecah dari bangunan tersebut. Terus gerbang juga ada beberapa ornamen yang rusak setahu saya Pak. Terus itu kalau dari total itu ada
mobil pimpinan, ada beberapa mobil pimpinan yang rusak seperti pintunya, ada kacanya juga sih Pak, sama ada pepohonan yang rusak. Izin yang mulia untuk merefresh dari ingatan dari saksi biar nggak tegang, kita memperlihatkan foto-foto dan barang bukti yang kami akan sampaikan atau kami hadirkan di muka persidangan yang mulia. Pada saksi kami persilakan. Bu Regina bisa terangkan foto-foto yang ada di rekaman di berkas perkara ini akhirnya. Nomor 1 dipakai dari dalam ya. Ini bagian ini setelah tanggal 11 ya. Ibu melihat langsung kondisi bangunan ini pada saat setelah kejadian itu. Ya, setelah kejadian ibu melihat ya. Tanggal 12 itu tanggal 11. Karena tanggal 11 kan ibu tidak ada. Iya, tidak ada di tempat, maka tidak ada di kantor. Ibu melihat kejadian ini tanggal berapa? Tanggal setelah saya masuk itu saya masuk Kamis kalau nggak salah Pak, berarti tanggal 14 September. Kondisinya masih seperti itu. Masih Pagar ada beberapa, pagar ya. Ini bisa jelaskan gambarnya ya. Nomor 3 di mana? Ini sepertinya di gedung Bagian mana? di bagian dekat pagar sana. Nomor 4. Posnya. Nomor 5. Ini pagar. Gedung. Ada kerusakan di gedung ini. Iya. Nomor 6. Nomor 6 ini ya sama pagar di. Ini kondisi kacanya betul. Betul. Ini di bagian mana pun nomor 7. Bagian dekat jalan juga Pak. Nomor 8. Sama ini pintu masuk kami dari. Ada kerusakan di sini. Ada. Nomor 9. Belum juga juga. Bagian kerusakan di mana? Di pintu masuk dari sebelah tidak utama Pak, tapi dari sebelah jalan. Nomor 10 ini Juga bagian gedung. sama bagian gedung. Ini apa yang rusak? Nomor 10 ini. Kaca. Kaca. Nomor 1 ini. Sama kaca juga. Satu pertanyaan yang mulia. Silakan. Setelah kondisi pasca terjadinya peristiwa tersebut, apakah gedung PB Batam dapat dipergunakan sebagaimana semestinya? Tidak dapat dipergunakan sih Pak. Tidak dapat dipergunakan karena kan terbuka Pak jadinya. Lagi? Pasca kejadian dari tanggal 11 melakukan inventarisir berarti ada apa-apa saja yang Tanggal 14 katanya. 14 dia masuk. 14 siap. Di tanggal 14 itu ibu langsung menginventarisir apa-apa yang rusak ya. Betul ya? Ya. Setelah diinventarisir itu kemudian dapatlah angka pasti nilai kerugian itu ya. Nilai angka pasti kerugian itu kemudian dituangkan dalam Estimasi biaya tadi Pak. Oke, berapa kerugian? Estimasi biayanya 246 juta. Oke, itu sudah mencakup seluruh perbaikan akibat kerusuhan. Kemudian ya, secara visual langsung perlihatkan ini untuk pagar. Salah satu contoh besi pokok punya dari Batam ini salah satunya ya. Terus kaca ini Iya, kaca di bangunan. tadi sudah dilihat visual secara dokumentasi. Ini yang di bangunan gedung PB Batam. Ini lampu ini posisi di mana? Banyak. Lampu taman. Lampu taman di taman di PB Batam. Iya, sepertinya. Ya, itu ya. Ini yang saudara inventarisir salah satu atau beberapa item dari kerugian tadi. Cukup. Pastinya berapa itu apa? 200 toh? 246 jutaan Pak. Bisa dipertanggungjawabkan itu ya? Jauh. Nah, saya nggak terlalu lihat ke belakang, nggak perlu kutanyakan itu kenapa tidak ada di lokasi kan? Silakan dari penasihat hukum. Ditanya peran dia tidak ada di lokasi dan dia tidak kenal dengan terdakwa.
Siapa yang mulia? Sedangkan fokus pertanyaan estimasi kerugian. Ya, Bang yang mulia. Seperti katakan majelis tadi, saksi juga ada di kantor BP Batam itu setelah tanggal 14 ya. Tadi saksi mengatakan bahwa akibat daripada rusaknya kantor BP Batam itu, kantor BP Batam tidak bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya pada umumnya. Pada saat saksi masuk itu apakah setelah kejadian tanggal 11, apakah diliburkan tuh kantor BP Batam karena tidak bisa dipergunakan kantornya gitu? Tidak diliburkan sih Pak. Berarti masuk kerja pada umumnya gitu. Masyarakat ya yang bekerja menggunakan kantor dan sebagainya. Jadi sebenarnya kantornya bisa dipergunakan, tidak libur total karena kantornya ambulan. Ada bagian yang tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya sih Pak. Berarti tidak secara keseluruhan. Berarti masih bisa dipergunakan kantornya. Tadi saksi mengatakan tidak bisa dipergunakan dan sebagainya. Pada saat itu masih ada yang masuk kantor kerja pada umumnya. Iya, masih. Terkait dengan mereka ini saksi juga tidak mengenal ya, tidak mengetahui juga karena tidak ada di sana. Ibu yang mulia. Tambahan udah. Saksi masuk tanggal 14 ya? Iya. 14. Waktu saksi masuk itu sudah diperbaiki atau belum? Sudah ada beberapa dan ditutup-tutupin sih Pak sementara. Ada informasi nggak sejak kapan sudah mulai diperbaiki? Atau saksi tahu? Saya kurang tahu sih Pak. Kurang tahu saksi. Karena kita mengetahui dari berita nasional yang disiarkan di nasional RRI itu mulai dari pasca kejadian itu sudah diperbaiki, bahkan di RRI itu menyatakan pada tanggal 13 bulan 9 itu sudah hampir beberapa bagian daripada BP itu sudah kembali pulih gitu. Berarti kan kalau saudara saksi masuk tanggal 14 harusnya sudah tidak sehancur yang saudara saksi sampaikan tadi gitu, tanggal 14 itu. Ya sudah ada beberapa yang ditutup sih Pak, tapi kan ditutup tidak langsung Sudah. sempurna seperti Jangan ikuti. Ibu tadi tugas semua Pak. ya, tugas saya sebagai pencatatan asetnya Pak. Pencatatan aset kah? Iya. Yang memperbaiki itu tugasmu atau tidak? Tugas dari di subak satunya lagi Pak, Ya tambah satu itu, lagi Pak. makanya. Di bagian saya Pak. Apalagi kau tidak di tempat. Bagaimana kau jawab? Itu hati-hati. Orang bukan tugasmu bagaimana? Mau tak kalah sama kau gitu ya. Oh, jangan begitu. Hati-hati. Saya tidak bukan mengajari kan itu. Nanti kerja Pak sendiri. Tanggal 14 saya datang Bapak. Sudah ada diperbaiki. Tugasmu bukan diperbaiki. Soalnya penjarakan aja. Itu hati-hati parah. Lanjut. Right. Izin melanjutkan majelis kepada saksi, cuma ingin mengingatkan saja. Saksi diperiksa oleh kepolisian pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 kalau tidak salah, 18 September saya diperiksa. Itu di unit 2 Polresta kalau nggak salah. Hari Senin ya kalau nggak salah. Oh, tanggal 18 itu saya diperiksa. 18 November. Nah, tapi saksi sudah membaca ya, membaca dan menandatangani SIP. Izin majelis, di sini di berita acara pemeriksaan saksi. Saksi ini diperiksa itu pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Hari. Sekira pukul 15. Keberatan yang mulia. Bentar, masalahnya Hari Selasa. Bentar, saya belum langsung ke keberatan dia. Kita dengar dulu apa yang mau ditanyakan. Atau klien bawa kuah klien atau udah direvisi kuah klien. Silakan. Ya, kami hanya menegaskan tadi di BAP diterangkan di sini bahwa saksi itu diperiksa pada hari Selasa Ya. pada tanggal 17 bulan Oktober 2023. Itu aja. Cuma mengingat. Itu aja keberatan klien kan? Enggak apa-apa. Apapun itu. Gak ada kan? 18 yang mulia. Mungkin ini salah berkas. Itu berkas yang mana itu? Yang 8 atau 26 orang? Sama siapa? Dilihat dulu. Iya, tadi kan 18 September kan? Iya, sama siapa? Kita kan sedang untuk 8 orang, Pak. Sebenarnya kita nggak usah berdebat mau tentang keberatan yang diperiksa. Kan berkasnya itu salah. Apa? Pokok keterangan ini yang kita pegang. Keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. STP 19. Kok bisa kali? Makanya aku bilang kok klien atau udah direvisi kok klien kan? Itu maksudku. Hal-hal yang tidak mendasar tidak usah kita berdebat terus. Mana kita nanti temukan orang.
Ini sidang kelas 1A ini dulu. Itu ya Ibu Regina. Ya, makanya hati-hati. Nah, tidak kenal kau dengan orang itu kan? Ini Nazaruddin dan kawan-kawan. Bagaimana keterangan Ibu ini? Tidak ada tanggapan. Nah itu. Nah, terima kasih Ibu Regina ya. Jangan duduk kembali ya, masih periksa nanti. Jangan duduk 6 orang ya.